Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Fikri Rizaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas saya untuk tugas minggu kelima, yaitu tugas kelima PPAB presensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang desainnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan constraint layout dan beberapa elemen, yaitu ada text view, menggunakan presensi. Yang kedua itu ada ada presensi, ada card view, dan di dalamnya itu ada date picker dengan mode kalender. Mengapa saya menggunakan card view? Jadi di sini biar tampilannya itu seperti kartu, jadi bisa kelihatan bordernya ini. Di sini juga sama, time picker dengan mode spinner. Di sini ada spinner. Spinnernya ini sendiri kita menggunakan background drawable, depth shape. Untuk depth shape itu sendiri kita bisa lihat di sini merupakan layer list, di mana ada dua item, yaitu yang pertama shape rectangle dengan warna ED dan drawable baseline arrow drop ini yang diletakkan di ujung, jadi di ujung ini itu untuk spinner. Di sini juga ada text view, yang dimana text view ini akan muncul atau tidak muncul tergantung item yang dipilih dalam spinner. Untuk jelasnya apa itu saya akan jelaskan di main activity kodenya nanti. Dan di sini ada button. Jadi ini button ini akan kalau misalnya memilih item dalam spinner yang menghasilkan keterangan, kalau keterangannya tidak diisi, maka akan memberi prompt untuk mengisi keterangan. Itu untuk desain. Kita bisa lanjut ke kode. Untuk kode uh, kita bisa mulai dari ini, array adapter. Untuk array adapter ini merupakan uh, suatu isi spinner. Jadi ini untuk membuat isi spinner kita membuat array adapter. Jadi pertama kita membuat list item dulu. Jadi yang pertama ada hadir tepat waktu, ada sakit, terlambat, dan izin. Setelah kita membuat list itemnya, kita masukkan ke array adapter. Untuk layout spinner item, setelah kita membuat array adapter, kita masukkan array adapter itu tersebut kepada spinnernya, dan kita membuat uh, listener. Ketika item diselected, kita melakukan pengecekan. Jadi item apa yang kita selected, kita cek. Jadi kalau misalnya item 1, item 2, item 3 merujuk ke ini, sakit, terlambat, izin, kita akan buat kurara itu keterangan. Keterangannya itu visible, jadi terlihat. Selain itu, text view ini tidak terlihat. Jadi text view tersebut akan terlihat ketika hanya sakit, terlambat, dan izin. Itu untuk spinner. Kita bisa lanjut ke sini. Untuk ini selected date dan time ini merupakan variabel yang digunakan untuk date picker dan time picker. Tapi di sini saya memutuskan untuk membuat ini default value. Untuk default value-nya itu uh, default value-nya itu adalah tang uh, tanggal dan waktu di mana aplikasi ini dinyalakan. Jadi ini kita bisa lihat format calendar time. Jadi ini waktu sekarang, waktu aplikasi itu dijalankan. Dan ini di site time. Di site time ini merupakan function yang saya gunakan untuk menentukan AM apa PM. Dan inputnya itu merupakan waktu jam sekarang. Itu untuk default value untuk selected date dan selected time. Kita bisa lanjut ke date picker. Mengapa saya menggunakan itu default value?
Karena untuk date picker ini eh, jadi berubahnya itu ketika function ini dipanggil ketika ada perubahan dalam date pickernya. Jadi tidak ada nilai defaultnya. Jadi untuk karena itu saya menggunakan nilai defaultnya. Kita bisa lihat. Jadi ketika eh, ininya berubah, tanggal yang diinputkan berubah, kita akan mengset nilai kalendernya dengan tahun, bulan, hari yang diinputkan dalam kalender tersebut. Dan itu kita ubah jadi eh, string dalam selected date. Time picker juga sama, cuma kita pindahkan ke function. Mengapa saya menggunakan function? Karena digunakan dua kali, yaitu di sini dan di sini. Jadi kita bisa lihat ke function decide time-nya. Jadi di sini saya ada ini selected time dan minutes. Minutes itu merupakan minute yang diubah jadi string. Mengapa saya ini mengubah jadi string ini untuk mengecek karena ini integer. Jadi kalau misalnya menit ke 1 sampai 9 itu tidak ada 0. Jadi kalau misalnya angka tersebut kurang dari 10, kita ubah jadi string di mana di depannya ditambahin 0. Jadi eh, mencegah kalau misalnya waktunya itu 39 tapi seharusnya 309. Itu untuk minute. Jika hour of day. Jadi hour of day ini waktu yang kita ambil dari itu time picker itu merupakan dalam bentuk 24 jam. Jadi untuk mengetahui apakah waktu ini 24 jam itu bagian AM atau PM. Nah, untuk AM itu sendiri kalau waktunya itu kurang dari sama dengan 12. Untuk sama dengan 12 itu ada di sini tapi jika kurang dari 12 maka waktu itu otomatis AM. Kalau itu lebih dari 12 otomatis PM. Dengan ini waktu hour of day-nya kita mau jilo jadi 12. Selain itu, berarti selain kurang dari 12 dan lebih dari 12 berarti sama dengan 12. Itu kita lihat dari waktu menitnya. Kalau waktu menitnya itu lebih dari 0, itu berarti otomatis PM. Kalau sama dengan 0, berarti 12.00. Itu merupakan AM. Uh, ya, itu saja untuk function decide time. Kita bisa ke separuh. Untuk separuh ini sendiri, jadi merupakan button ini button submit. Jadi kita akan melihat ini selected item dalam spinnernya. Lalu kita akan mengecek apakah item itu merupakan sakit, izin, atau terlambat. Kalau iya berarti kita akan mengecek apakah keterangannya ini kosong atau tidak. Kalau kosong berarti akan memberikan prompt untuk mengisikan keterangan. Kalau tidak akan, kalau misalnya keterangan sudah diisi berarti akan memberi prompt presensi berhasil. Selain item 3 itu, maka langsung jika hadir tepat waktu tidak perlu mengisi keterangan, maka presensi berhasil. Kita bisa demo saja. Jadi kita bisa lihat untuk default value-nya itu merupakan 29424. Jadi kalau kita misalnya hadir tepat waktu, submit, maka presensi akan berhasil. Kalau kita set sebagai waktu menit kurang dari 9, akan jadi kalau misalnya kita ubah jadi PM, maka akan menjadi PM. Ini akan scroll. Ini jadi jika hadir tepat waktu itu tidak ada kolom keterangan. Tapi kalau misalnya sakit, terlambat, izin, maka akan muncul keterangan. Kalau kita kembali ke hadir tepat waktu, maka tidak ada. Uh, Selanjutnya, kalau misalnya kita submit tanpa mengisi keterangan,
maka ada prompt untuk mohon isi keterangan. Kalau kita isi keterangan, maka presensi akan berhasil. Kita bisa ganti tanggal dan tanggalnya berubah jadi 10. Kalau kita ubah waktu berubah, ini diubah, ya berubah. Mungkin itu saja untuk demo saya. Saya sudah temukan apa yang sudah saya kodekan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.